Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 15 Agustus tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yosua bab 24 ayat 1 sampai 13. Menjelang wafatnya, Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Dipanggilnya orang tua-tua, para kepala, hakim, dan para pengatur pasukan Israel. Mereka semua berdiri di hadapan Allah. Maka berkatalah Yosua kepada mereka, "Beginilah sabda Tuhan, Allah Israel. Dahulu kala nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan Nahor, tinggal di seberang sungai Efrat. Mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku melipat gandakan keturunannya dan memberinya Ishak. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Esau kuberi pegunungan Seir sebagai miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa dan Harun dan memukul Mesir dengan tulah yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kalian keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kalian sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan pasukan berkuda ke laut Teberau. Sebab itu mereka berteriak-teriak kepada Tuhan. Maka ia membuat kegelapan antara kalian dan orang Mesir dan mendatangkan air laut atas orang Mesir, sehingga tenggelamlah mereka. Dengan mata kepalamu sendiri, kalian telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu, kalian lama tinggal di padang gurun. Aku membawa kalian ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kalian, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kalian menduduki negerinya, sedangkan mereka kupunahkan dari hadapanmu. Ketika itu Balak bin Zippor, raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kalian. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun malahan memberkati kalian. Demikianlah aku melepaskan kalian dari tangan Balak. Setelah kalian menyeberangi sungai Yordan,
dan sampai ke Yeriko, maka para warga kota itu berperang melawan kalian dan juga orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka semua kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kalian, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti aku telah menghalau kedua raja Amori. Sungguh, bukanlah pedangmu dan bukan pula panahmu yang menghalau mereka. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kalian peroleh tanpa bersusah payah, dan kota-kota yang kalian duduki tanpa membangunnya. Juga kuberikan kepadamu kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang kalian makan buahnya, meskipun bukan kalian yang menanamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Kata mereka kepada Yesus, "Jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Kata Yesus kepada mereka, "Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina." Maka murid-murid berkata kepada Yesus, "Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin." Akan tetapi, Yesus berkata kepada mereka, "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah perkawinan Katolik tidak mengenal perceraian. Di dalam Injil hari ini, kita melihat bahwa sekalipun orang Farisi hendak menjebak Yesus supaya Yesus melegalkan perceraian, tetapi Yesus selalu merujuk pada firman Allah yang menegaskan bahwa Allah tidak mengizinkan perceraian, tetapi perkawinan yang seumur hidup sampai maut yang memisahkan. Walaupun orang Farisi merujuk juga pada surat cerai yang diizinkan oleh Musa, tetapi Yesus tetap bersikeras bahwa tidak ada perceraian. Yesus tidak memberi celah sedikit pun pada perceraian di dalam perkawinan. Ada dua hal yang menarik dalam teks ini, yaitu Yesus mengutip langsung firman Allah dan penegasannya yang berbunyi, "Sejak semula tidaklah demikian." Dengan dua hal ini, Yesus hendak menegaskan bahwa semula Allah sendiri tidak mengizinkan perceraian. Dalam arti tertentu, Yesus hendak menjunjung tinggi martabat perkawinan yang sakral dan mulia itu, sehingga tidak boleh dinodai oleh perceraian. Karena itu, teks ini adalah salah satu dasar kitab suci dari perkawinan Gereja Katolik yang bersifat tak terceraikan dan setia sampai maut memisahkan. Seperti ajaran Yesus, Gereja pun menegaskan bahwa suami istri harus setia sampai maut memisahkan. Tentu hal ini adalah suatu tantangan di dalam hidup berkeluarga. Pada zaman sekarang, banyak suami istri mengatakan bahwa menjaga kesucian martabat perkawinan tidaklah mudah karena banyak sekali tantangan di dalam keluarga. Apalagi saat ini, di mana generasi milenial hendak memasuki jenjang perkawinan, sehingga ini adalah salah satu tantangan tersendiri bagi mereka. Mereka yang umumnya dikenal sebagai generasi yang tidak mampu bertahan di dalam tantangan, maka ketika berjumpa dengan tantangan di dalam perkawinan, lantas ini menjadi pergumulan yang sangat berat bagi mereka. Karena itu, kebijaksanaan di dalam mengelola tantangan, kesulitan atau penderitaan adalah salah satu kunci di dalam mempertahankan martabat perkawinan yang tak terceraikan. Saudara-saudariku terkasih, untuk menjadi bijaksana, suami istri harus memiliki quality time setiap akhir pekan atau dilakukan secara periodik untuk mengevaluasi kehidupan rumah tangga mereka. Evaluasi bukan hanya saling mengkritisi atau menyalahkan, tetapi terlebih dan yang paling utama adalah saling memberi apresiasi. Dengan cara ini, mereka bisa berjalan bersama-sama untuk mempertahankan perkawinan mereka sampai maut memisahkan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.